Kelihatan nggak, Neng? Halo, Assalamualaikum. Kelihatan nggak? Waalaikumsalam, kelihatan Bu. Waalaikumsalam terlihat Bu. Kelihatan Bu, Lihat Waalaikumsalam. ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Ini kelas wabarakatuh. kelas C ya, Neng? Kelas C. Iya Iya, Bu, kelas C. pasti Bu. Kelas C. Saya kebetulan kesempatan hari ini bertimbek dengan Bu Yayu dapat materi asuhan kebidanan remaja dan premenopause. Nah, hari ini saya bahas yang remaja dulu, gitu ya. Ama kontrak program materi yang diberikan saya apa saja. Nah, apakah teman-teman sudah dapat RPS dari Bu Yayu? Belum. Belum ya. Baik. Nanti tak kasih di grup PC kali ya. Sama saya share di sini. Ini semua apa apa namanya absennya masih manual ya ibu-ibu semua. Iya, Ya nanti tolong saya diabsenkan ya Bu ya. Gimana tuh, Bu? Kalau PJ-nya Iya Bu, iya Bu. Nur diabsenin ya, absen dosen. Oh baik, baik Bu. Karena saya nggak dikasih absen ya. Ya Bu. Baik, ini hari ini kita bicara tentang remaja. Ini di sini udah yang Bu Bidan, udah Bu Bidan atau yang dari SMA ya Bu ya? Ibu Sudah Bu. bidan. Oh ini yang Aku kelas Bu jadi Bidan ya? RPL Bu. Oh kelas Bu Bidan ya, maksudnya sudah jadi bidan ya Bu. Mm. Berarti di sini Iya ada Bu. yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit, ada yang di klinik gitu ya Bu, macam-macam ya, gitu ya. iya Bu. Iya Bu. Berarti bukan hal baru lagi, mungkin nggak hanya teori. Kalau kemarin kalau saya ngajar yang dari SMA kan mereka malah usianya sekarang masih usia remaja, walaupun mungkin belum pernah memberikan asuhan, tapi dia sendiri termasuk usia remaja dewasa. Karena rata-rata yang kemarin saya tanya usianya 18 tahun, 19 tahun gitu. Kemarin yang saya ngajar. Kalau di sini udah ibu-ibu bidan tentunya eh, bukan pernah mengalami lewat sekarang nggak remaja lagi ya Bu ya, tapi sudah memberikan asuhan kepada pasien. Jadi nggak hanya teori saja, tentunya ibu-ibu sudah memberikan asuhan baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Kalau di dalam gedung, contohnya ibu-ibu di sini ada asuhan kebidanan remaja, datang ke TPMB, datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, ibu kasih asuhan. Mungkin datang dengan keluhan hanya sekedar konsultasi, ada masalah mungkin, bisa keputihan, bisa disminore, ya, bisa kelainan siklus menstruasi, ada oligo, ada poli, aminore, dan seterusnya. Kemudian mungkin ada datang juga dengan keluhan KTD, kehamilan di luar nikah, kemudian problem-problem remaja lainnya, masalah jerawat, konsultasi deteksi dini CA serviks, CA payudara gitu. Misalnya konsultasi juga problematika ke Bu Bidan gitu. Atau di luar gedung mungkin ibu-ibu mungkin terutama yang di puskesmas ada punya wilayah kerja. Kalau bidan desa juga ada punya wilayah kerja. Contoh masuk di Karang Taruna memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah ya, baik itu remaja awal, SD, SMP, SMA memberikan penyuluhan tentang Kespro ya, itu melakukan kegiatan di luar gedung. Jadi di sini ibu-ibu sudah
melakukan peran dan fungsi bidan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, terutama tentang remaja. Nah, remaja ini sendiri kalau kita perhatikan populasinya itu nggak sedikit, ya, termasuk populasi yang banyak, kurang lebih seperlima bagian. Dan bagaimana menghantarkan remaja menjadi generasi yang sukses, bukan menjadi generasi yang gagal. Itu perlu beberapa orang yang mendukung. Siapa saja tentunya orang yang mencintai dia dari skup keluarga, ya, kelompok, kemudian lingkungan dia yang mensupport, akhirnya akan membentuk karakter positif yang membawa generasi sukses ataupun gagal. Dipengaruhi oleh lingkungan tersebut dan tentunya agama juga, support dari orang tuanya. Jadi, eh, bagaimana peran Bu Bidan? Tentunya peran kita lebih ke, kalau bisa lebih bagus preventif promotif, ya, lewat penyuluhan pendidikan pada kelompok sasaran, ya. Preventif promotif dalam arti lebih baik mencegah daripada mengobatin, tapi kalau sudah terjadi, ya, eh, pengobatan, ya. Tentunya peran fungsi bidan apakah mandiri, kolaborasi atau rujukan, tergantung dari problematikanya. Apakah boleh dilakukan secara mandiri, apakah harus berkolaborasi ataupun merujuk begitu. Nah, seperti halnya yang tadi saya bilang, populasinya nggak sedikit, dan bagaimana kita mengantarkan menjadi generasi yang sukses, bukan generasi yang gagal, eh, maka peran bidan sangat banyak. Nah, remaja sendiri kita bagi menjadi awal, tengah, dan akhir. Yang mana awal itu umur 10 sampai 13 tahun, kemudian kalau tengah 14 sampai 16 tahun, dan akhir 17 sampai 19 tahun. Yang mana pada remaja awal, ya, baik pada laki-laki atau pada perempuan terdapat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan baik fisik, ya, tubuh, dan perkembangan juga. Ada sama-sama masa pertumbuhan yang cepat, ya, dari segi fisiknya. Kalau kita perhatikan, ada pertumbuhan yang sangat cepat dari tubuhnya, ya, tinggi badan, berat badan, pertumbuhan rambut. Kalau laki-laki mungkin dadanya bidang, perempuan lebih ke arah payudara, ya, kemudian jakun laki-laki, dan seterusnya yang ada di sini. Dan ini bukan hal baru bagi ibu-ibu. Ibu pun sudah bisa mendeteksi, oh, ini masa pertumbuhan, ya, yang sangat cepat dari segi fisiknya gitu. Nah, problem apa yang pada fisik mungkin nanti ada korelasinya. Kemudian ada perkembangan organ reproduksinya sendiri, ya. Tentunya ada masa yang disebut pubertas. Pubertas pada laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya. Rata-rata lebih cepat puber itu yang perempuan, ya, ya. Usia usia puber walaupun dimulainya kalau laki-laki 10 sampai dengan 13 tahun, rata-ratanya di 12, ya. Di situ ada pertumbuhan ukuran penis tentunya bertambah besar sesuai dengan waktu umur akan berkembang. Mungkin kalau laki-laki mimpi basah, masturbasi. Begitu juga pada perempuan, rata-rata dia pubernya itu 10 tahun, ya. Sama dia ada pertumbuhan, yaitu payudara, bulu pubis, kemudian ada ovulasi, masturbasi, cairan vagina. Jadi pada usia pubertas dari segi organ reproduksinya. Kemudian kalau dari segi psikologisnya kan, psikologisnya itu eh,
dari usia 12 sampai 15 tahun tetap remaja tadi dibilang anak-anak, ya masih anak-anak, tapi dibilang dewasa juga belum. Atau tapi dia nggak mau dibilang anak-anak gitu, masa transisi gitu ya. Kalau di usia 12 sampai 15 tahun, rasa ingin tahunya itu tinggi, ya. Ingin tahu tinggi, tanya ini ono itu gitu. Rasa ingin tahunya tinggi. Jadi dia ingin diperlakukan seperti dewasa. Ya kadang ada hambatan sosial, itu ada hambatan atau tidak, konsep diri seseorang itu sendiri juga akan mempengaruhi pembentukan karakter sukses mungkin oleh lingkungan sekitar, akan mempengaruhi terjadi hambatan sosial atau tidak. Kemudian kalau dari segi perkembangan psikologis dari percintaannya, teman-teman mungkin pernah melihat ya, kalau ada misalnya anak-anak itu sukanya mengidolakan, misalnya ibu anak perempuan mengidolakan mamanya atau sebaliknya, ya anak laki-laki mengidolakan ayahnya. Kemudian dia berkembang, eh, boy crazy, girl crazy. Jadi dia sayang sama lawan jenis, kemudian cinta monet, akhirnya ke cinta yang stabil. Yang mana cinta yang stabil itu sudah ke arah mengarah pernikahan, mau dibawa kemana percintaan itu, ya. Tapi sebelum mengarah ke sana, percintaan itu sudah dimulai dari usia eh, kecil ya, walaupun hanya sebatas tadi anak perempuan mengidolakan mamanya, ayah atau sebaliknya. Kemudian dia udah suka, tapi suka dalam arti belum bagaimana ya, cintanya masih masih gonta-ganti pasangan, cinta monyet, akhirnya ke stabil. Nah, stabil tentunya sudah mau dibawa arahnya kemana. Perkembangan dari percintaan. Kemudian kalau dari emosi, kita perhatikan remaja ini lebih mengutamakan mendahulukan emosinya ya dibanding rasionalnya. Contoh, misalnya dia disalip nih mau naik motor, dia berusaha menyalip lagi atau lebih menonjolkan emosinya, meluap-luap, suka tidak dipikir, yang penting menang dulu gitu ya. Suka terbawa kalau dia lihat film yang drama, nangis-nangis ikutan nangis ya, atau lebih emosinya yang menonjol. Dari segi kecerdasan, Mbak, masih masa perkembangan, dan perkembangan ya dari intelektualnya itu terus masih berkembang sampai usia 21 tahun. Dia lebih senang berpikir logika, contoh. eh Kenapa misalnya senam yoga bisa mengurangi nyeri saat menstruasi? Karena dia rileks, timbul hormon kebahagiaan sehingga mempengaruhi rileks, akhirnya bisa mengurangi skala nyeri. Misal penelitian lagi tentang drug coklat, eh, alpukat, kunyit, asam juga bisa. Tentunya berpikir, why kenapa begini, kenapa begitu. Misal contoh, aku kepengen jadi YouTuber. Kenapa sih dari hasil survei YouTuber income-nya banyak loh. Kenapa ada contohnya? Oleh karena itu, next time saya mau jadi ini. Jadi, why? Dia akan cari why-nya, logikanya bagaimana. Lalu dia berimajinasi. Kalau dia ke arah yang positif, maka akan menjadikan sesuatu yang prestasi. Contoh, dia suka lagu, dia akan menciptakan lagu, menghasilkan karya, akhirnya berprestasi dan menghasilkan duit. Imajinasinya tinggi, ya. Asal nggak ke yang negatif. Mampu mengadakan generalisasi, akhirnya menyimpulkan yang di saya bilang. Kenapa dia, kenapa hmm,
kandung, misalnya kenapa misalnya aromaterapi bisa mengurangi skala nyeri saat menstruasi karena timbul rileks, rileks hormon kebahagiaan akhirnya rileks akhirnya bisa mengurangi nyeri saat menstruasi. Terus kenapa misalnya kenapa begini intinya dia bisa menyimpulkan kenapa begini kenapa begitu berdasarkan survei atau penelitian bukan katanya. Dia senang mengkritik jika tidak sesuai yang dia baca atau yang dia ketahui, ya. Itu dari perkembangan kecerdasannya terus bertumbuh sampai usia 21 tahun. Permasalahan pada remaja itu banyak sekali. Kalau kita perhatikan di sekolah banyak tawuran, banyak ini ono itu problemnya, ya kesehatan itu sendiri, jerawat, keuangan, bagaimana memanage tentunya dipengaruhi oleh orang tua dalam mengajarin manajemen keuangan juga. Akhirnya timbul problem atau tidak. Kemudian seks. Nah, di era sekarang banyak media sosial yang bisa diakses bebas. Kalau dia tidak waktunya tidak digunakan ke arah yang positif, akhirnya dia gunakan ke arah yang tidak-tidak. Akhirnya melihat video-video yang nggak jelas gitu ya. Akhirnya timbul dorongan seksual dan seterusnya. Akhirnya bisa ke arah KTD dan penyakit menular seksual dan atau problem-problemnya akan banyak muncul. Kemudian kalau tadi yang usianya sudah matang, dia akan berpikir tentang cinta yang stabil, sudah mikir pekerjaannya, saya harus bagaimana kehidupan sosial, dan problem-problem tersebut tentunya dipengaruhi oleh orang yang mendukung iman takwa atau agama yang ditanamkan oleh keluarganya. Kita sendiri sebagai bidan tentunya akan berfokus pada fungsi dan proses reproduksi pada remaja tersebut ya. eh Misalnya remaja usia reproduksi sehat, tapi anak-anak remaja ini melakukan seks dini ya akan bermasalah karena secara kesehatan reproduksi belum matang, baik secara fisik atau mentalnya, sehingga akan banyak menimbulkan berbagai problematika ya. Kalau dia free sex bisa CA cervix, hamil, nanti anaknya support gizi untuk diri sendiri aja masih untuk pertumbuhan dan perkembangan, akhirnya intake output tidak balance, anak ya AUGR ya BBLR, ah, perdarahan dan seterusnya, gonta-ganti pasangan HIV, penyakit menular seksual. Nah, problematika-problematika itu nanti yang muncul, kita harus juga konsen karena peran fungsi bidan di sana. Apakah kita mandiri, kolaborasi, atau rujukan? Tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka kita sebenarnya lebih ke preventif, promotif, penyuluhan-penyuluhan ya. Nah, di sini masih banyak kalau kita perhatikan KTD atau kehamilan di luar nikah ya, yang disebabkan ketidaktahuan ya, eh, dukungan support lingkungan juga yang lingkungan yang salah juga. Terjadi kehamilan pada remaja yang tidak diinginkan pada remaja akibat suatu perilaku seksual